Gulanya seberapa nih gitu. Oh ya, pada Jessica nih kok kesannya nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan kita butuh fakta. Apakah benar pada dia ada gangguan atau tidak? Nah itu yang kenapa pada tanggal 13 itu dari pukul 10 sampai 16 kami melakukan pemeriksaan psikologis. Itu tujuannya adalah untuk benar-benar menilai kondisi intelektual dan kondisi bagaimana dia kepribadiannya seperti itu. Dengan TAT itu tematik apprehensive test, itu kita melihat pola-pola pikir dia seperti apa, harapan dia seperti apa. Jadi dia dikasih gambar terus dia suruh menceritakan tentang gambar itu. Dari sekian serial gambar biasanya kita akan lihat apa sih yang dia rasa, apa harapan dia gitu, itu akan terlihat. Nah, kalau WBIS itu tes inteligensi yang dilakukan oleh psikolog klinis kami untuk memastikan bahwa secara kognitif fungsi berpikir Jessica sangat baik. Dia mampu menerima informasi, dia mampu memberikan informasi dengan baik. Jadi tidak ada kemungkinan gangguan retardasi mental atau apa yang mempengaruhi kecakapannya memberikan informasi dan mengolah informasi. Nah, pada tanggal 14 pada pukul 9 sampai 16 dilakukan lagi pemeriksaan aloanamnesis, tapi pada Jessica kita melakukan tes psikologis. Itu kita kasih instrumen SAK, itu yang suruh misalnya meneruskan ada kata-kata ayah saya seperti apa dia cerita. Jadi kita pengen tahu situasi ininya seperti apa. Nah, tanggal 14 itu kita memang butuh collateral data, karena kan gini, bisa jadi setiap orang menilai salah terhadap diri. Misalnya dibilang saya pemalu, tapi ternyata lingkungan bilang enggak, dia nggak pemalu, malah malu-maluin misalnya. Nah itu yang kenapa kita perlu data kolateral. Kita minta waktu itu dihadirkan oleh polisi untuk menghadirkan ibunya dan Hani yang kebetulan mengetahui situasi, hanya untuk menilai kondisi mental situasi itu seperti apa saat itu. Jadi kita dapat gambaran utuh terkait peristiwa. Nah, kita juga minta waktu itu sore hari dari kepolisian untuk kita ditayangkan CCTV hanya untuk juga melihat situasinya kayak apa sih, lingkungannya seperti apa, supaya kita tadi bisa melihat inkonsistensi data sesuai nggak nih antara yang diungkapkan dengan fakta yang ada. Karena tadi kita adalah berdasarkan fakta. Oke, nah tanggal 15 sampai 13 kita melakukan pemeriksaan karena tadi yang seperti saya jelaskan di aksis 3 kita perlu menyingkirkan nih kalau orang diduga mengalami satu gangguan. Ini terkait dari temuan kan dikatakan ada obat sertralin sama provelin, dan tadi diduga juga ada peristiwa kekerasan. Tentunya dari Jessica sendiri di refleksi dirinya bilang nggak pernah ada obat dan itu bukan obat dia, itu tertulis tulisan tangan Jessica. Di situ kita akhirnya dengan persetujuan ibu dan ini memang tujuannya untuk melihat ada kelainan gak sih di otaknya ataupun di rekaman otaknya untuk menyingkirkan adanya gangguan kaitan dengan kelainan di otak. Seperti itu tujuannya, karena kami dasarnya dokter. Kemudian pada terperiksa juga diberikan tugas untuk membuat gambar serta karangan bebas tentang tema penolong, karena kalau kita lihat kan situasinya dia dalam kondisi tertekan, apa sih yang diharapkan, wishnya apa terkait upaya-upaya, ada sih nggak upaya dia untuk dapat pertolongan seperti itu. Nah pada tanggal 16 Februari itu kembali dilakukan pada jam 9 sampai ini, itu juga menggunakan EPPS dan pengisian riwayat penyakit fisik serta penyakit kejiwaan. Itu yang benar-benar kita lihat betul konsistensi data gitu, karena kan kemarin udah kita tanyakan gak ada, kita kembali suruh tulis gitu, terus ada data ini kamu betul itu nggak lupa waktu kamu pindahkan atau apa, benar-benar semua yang ini kita coba tanyakan kembali, karena kita lebih menilai apa yang ada dari tampilan dengan apa yang ada di pikiran dan di perasaan untuk bisa menilai betul situasi kejiwaan terperiksa. Dan terakhir dilakukan pemeriksaan tes neurokognitif kembali, itu juga untuk verifikasi bahwa validitas suatu alat. Biasanya kita nggak pakai cuma satu alat, karena tadi setiap alat punya kelebihan dan kekurangan masing-masing alat. Itu yang kita akan lihat, kalau dua alat ini mengatakan hal yang sama tentunya itu akan lebih confirm dibandingkan lain. Nah pada tes
neurokognitif maupun tes-tes lain memang terlihat bahwa Jessica sangat kuat dari hasil tes psikologisnya itu. Secara statistik dia bagus untuk situasi-situasi yang sifatnya tenang, stabil, tapi untuk situasi yang harus berpacu sama waktu, misalnya ngitung ke atas atau apa, langsung kelihatan emosi bisa berpengaruh terhadap kondisinya, seperti itu. Saudara ahli, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi ada beberapa poin yang saya lihat penting, terutama pada tanggal 12, 13, 15, itu tadi saya catat bahwa pemeriksaan tanggal 12 itu tadi dijelaskan bahwa terperiksa atau terdakwa ini sangat tenang, tidak ada halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir. Kemudian tanggal 13 itu kondisi intelektualnya sangat baik, pola pikir Jessica juga sangat baik. Sama seperti pemeriksaan tadi tanggal 15, ya kurang lebih seperti itu. Juga tadi ditanya rekan saya tadi bahwa kapasitas terdakwa ini cukup tahu dan paham akan jawaban-jawaban yang dia sampaikan, seperti itu. Kita nggak bisa bicara seperti itu, kemungkinan justru kalau kami menilainya dia mampu memahami informasi yang dia terima, mengolah dan memberikan jawaban sesuai dengan stimulus yang kita berikan. Seperti itu saja ya, penilaian kami. Dia akan tahu jawaban-jawaban yang akan diberikan, cukup tahu, dia tidak ada gangguan eksternal. Dia paham, nggak ada distorsi proses pikir atau gangguan daya nilai, seperti itu. Menarik ketika di hasil pemeriksaan yang saudara sampaikan di visum et repertum psikiatrum, ada di bagian lampiran itu ada kalimat yang menarik, bahwa ini saya bacakan, mungkin bisa dicek dulu di lampiran. Itu pemeriksaan terhadap laporan pemeriksaan psikologis tanggal 12, 13, 15 Februari. 12, 13. Yang bagian akhir. Halaman berapa, Pak? Ya. Pemeriksaan laporan pemeriksaan psikologis, kan itu ada laporan psikologi ya. Ya. Oke. Jadi ini saya nggak tahu halaman berapa itu. Ada di paragraf tentang kepribadian, intelektual, fungsi kognitif atau yang mana? Ada halaman judulnya keempat, kalau di tempat kita halaman keempat. 1, 2, 3, 4. Waktu wawancara itu kan. Selama wawancara ya? Ya. Di situ dia menjelaskan, ini saya bacakan. Iya di sini maksudnya terperiksa atau terdakwa. Ia menjelaskan hal yang paling disesalinya saat ini adalah kepulangannya ke Indonesia mengakibatkan kematian almarhum Mirna. Menurutnya, jika dirinya tidak kembali, almarhum Mirna tidak akan meninggal. Ini kalimatnya di sini tanda kutip, artinya ungkapan dari terperiksa. Kalau saya nggak pulang ke Indonesia, Mirna nggak mati. Terkait dengan saudara tadi cerita bahwa kondisi psikologi pada pemeriksaan tanggal 12, 13, 15 itu tidak ada gangguan halusinasi, tidak ada gangguan proses pikir, dan bisa menilai jawaban itu dengan paham, fungsi pikir tidak ada. Ini memang terdakwa menyampaikan seperti itu dengan kondisi yang tahu benar atau bagaimana? Coba jelas. Waktu itu kondisinya memang lagi diperiksa tim, waktu itu di ruangan yang di atas, terperiksa memang menyatakan, kita memang nanya apa yang bikin dia bahagia, apa yang bikin dia menyesal. Nah dengan spontan memang ini kalimat yang keluar waktu itu, maksudnya apa? Kita bilang iya kan sebenarnya dok kalau aku nggak pulang artinya kan nggak akan ada kejadian ini gitu. Jawabannya cuma itu. Oh jadi kalau nggak pulang tidak ada kejadian ini. Menurut itu kata-kata ini kita mensitasi kata-kata spesifik. Kalau saya nggak pulang tuh maksudnya iya kan kalau ini kalau artinya itu, terus kita maksudnya ya dia cuma jelasin seperti itu. Seperti itu. Di poin berikutnya ini juga ada kalimat yang perlu kami tanyakan juga terkait dari
pendapat atau pemahaman ilmu